Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita mengucap syukur hari ini Tuhan karuniakan kepada kita satu anugerah yang baru, yang dapat kita nikmati, yang dapat kita rasakan, di mana pertolongan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan menjadi satu tuntunan dalam kehidupan kita hari demi hari. Kita akan mengawali hari kita pagi hari ini dengan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Bread of Life. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur. Kau berkati kami pada saat kami tidur, dan pagi hari ini Kau bangunkan kami kembali dengan anugerah yang baru. Kami diberikan kesempatan satu kehidupan yang baru, menikmati kasih setia Tuhan dan menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kami yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang tolong kami semua agar firman Tuhan yang kami baca, kami merenungkan, sungguh dapat kami mengerti, kami simpan dalam hati, dan menjadi satu tuntunan kehidupan kami hari demi hari. Berkati agar firman Tuhan di dalam Bread of Life pada pagi hari ini sungguh boleh menyegarkan jiwa kami, mengenyangkan jiwa kami, roh kami, untuk kami hidup menjadi anak-anak Tuhan yang menyukakan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Filipi. Kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 hingga ke-16. Filipi pasal 2, ayat ke-12 hingga ke-16, demikian firman Tuhan. Hai saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Sekali lagi saya bacakan ayat ke-14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ada setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya dalam hati, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Sekelompok pemuda, mereka ingin merayakan kelulusan mereka dari perguruan tinggi. Maka mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah kedai makan. Mereka melihat kedai makannya begitu modern. Wah, ini resto. Tentu enak makanan di sini. Maka 4 orang pemuda ini masuk ke kedai makan ini. Mereka memesan makan dan minum. Dan ketika mereka melihat, setelah dihidangkan di hadapan mereka, di meja depan mereka, mereka tertarik. Wah, kelihatannya enak ini. Tampilannya bagus, menarik. Tentu enak makanan ini. Maka keempat pemuda ini kemudian menikmati
hidangan yang sudah mereka pesan. Tetapi ketika mereka menikmati hidangan ini, baru 1 suap, 2 suap, kemudian mereka merasa, ini terlalu manis ini. Yang lain mengatakan, ini terlalu asin ini. Keempat pemuda ini bersungut-sungut dengan apa yang dihidangkan di kedai makan itu. Padahal kedai makan itu ada banyak orang yang makan di sana. Tetapi 4 pemuda ini bersungut-sungut bahwa hidangan yang disediakan di hadapan mereka tidak enak menurut mereka, terlalu manis. Ada yang mengatakan terlalu asin pemuda yang lain. Sehingga mereka kemudian segera membayar, meletakkan uang di atas meja, dan pergi berlalu begitu saja. Meninggalkan kedai makan itu. Setelah 4 pemuda ini pergi, datanglah seorang pengemis tua. Dia lihat ada 4 hidangan di meja yang belum dimakan sepenuhnya. 1-2 suap saja dan ditinggalkan. Pengemis tua ini kemudian datang mendekat ke meja itu. Dia sedang kelaparan. Berhari-hari dia sudah tidak dapat makan. Dan hari itu dia melihat ada hidangan makanan yang masih ada di atas meja. Meski sudah dimakan orang lain, tapi dia melihat ini sungguh berkat yang luar biasa yang dapat saya nikmati. Maka pengemis tua itu mengambil 4 porsi makanan yang sudah disantap oleh 4 pemuda yang lain itu, dan dia bawa. Dia duduk di sebuah taman, dan ketika dia menaruh 4 hidangan yang sudah dimakan oleh pemuda-pemuda yang lain itu, dengan percucuran air mata, dia mengatakan, mengucap syukur, aku dapat makan hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, betapa mudah dalam kehidupan yang kita jalani, kita itu bersungut-sungut. Kita tidak puas dengan apa yang kita terima. Kita tidak puas dengan apa yang kita alami. Kita menjadi lupa bahwa Tuhan Allah kita memberkati kita, memelihara hidup kita, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini, acap kali yang kita lakukan adalah melihat akan kekurangan-kekurangan yang ada dalam kehidupan yang kita jalani. Kita tidak puas. Karena itu bagian firman Tuhan yang kita baca, Paulus pun mengingatkan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dikatakan di sana ayat ke-12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Menarik. Kerjakanlah keselamatanmu. Artinya kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang kita terima dan bagaimana kita menjalani kehidupan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita. Dikata ke-13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Artinya Tuhan Allah itu sudah bekerja sedemikian rupa dalam kehidupan kita. Apa yang kita perlukan, kita butuhkan, Tuhan pelihara, cukupkan. Bahkan dalam pekerjaan yang kita lakukan, Tuhan berikan pertolongan dan kemampuan. Ayat ke-14. Karena itu lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut
dan berbantah-bantahan. Supaya orang-orang dalam dunia ini dapat melihat terang kasih Allah dalam kehidupan yang kita jalani. Meskipun mengalami kesulitan, mengalami hambatan, mengalami ketidakpuasan, tapi kita tahu Tuhan Allah bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu yang kita jalani. Apa yang terjadi ketika bangsa Israel ada di padang gurun? Setelah Musa mengutus 12 pengintai untuk melihat keadaan tanah Kanaan, dikatakan di sana ada 10 orang pengintai mengatakan, wah, sungguh tanah yang subur, tanah yang baik, yang indah, penuh dengan susu dan madu. Tanah yang indah, tanah yang baik bagi bangsa Israel. Tapi di sana ada bangsa-bangsa yang besar, raksasa. Dan kita ini adalah belalang. Kita akan dihabisi. Kita akan diinjak. Kita akan musnah. Hanya Yosua dan Kaleb yang sanggup berkata, jikalau Tuhan yang menghendaki, tanah yang indah subur itu akan diberikan kepada kita. Tapi kita lihat bangsa Israel bersungut-sungut. Bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa, kepada Harun. Kenapa engkau membawa kami ke padang gurun ini? Engkau ingin kami mati di sini? Lebih baik bagi kami sekarang memilih seorang pemimpin dan akan membawa kami pulang ke Mesir. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, mereka sudah melihat pemeliharaan Tuhan setiap hari. Ada tiang awan, tiang api. Mereka sudah melawan dan mengalahkan bangsa-bangsa dan perjalanan di padang gurun. Allah memberikan segala kecukupan, makanan, minuman di dalam perjalanan di padang gurun. Dan ketika mereka ada di depan tanah perjanjian Allah, dan dilihatnya di sana ada tanah yang subur, tanah yang baik. Tetapi ketika melihat di sana ada bangsa yang besar, kembali mereka bersungut-sungut. Mereka tidak puas. Dan apa yang terjadi ketika bangsa Israel ini bersungut-sungut? Tuhan akan memusnahkan bangsa Israel. Dan melalui keturunan Musa akan dibangun bangsa yang baru. Tapi sungguh Musa dengan segala kerendahan hati memohon kepada Tuhan Allah agar bangsa Israel ini, yang tegar tengkuk ini, yang suka bersungut-sungut ini, Tuhan ampuni dan berikan anugerah pertolongan. Tetap menjadi kaum pilihan Allah, bangsa kesayangan Allah yang akan dipimpin masuk ke tanah perjanjian. Apa yang dialami oleh 10 pengintai itu? Mereka mati, dihukum oleh Tuhan karena memberikan informasi yang membuat bangsa Israel itu bersungut-sungut kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, demikian juga dalam kehidupan yang kita jalani. Tentu tidak semua hal akan memuaskan hati kita. Bahkan dalam hal kebaikan demi kebaikan yang kita alami pun, kita tetap dapat merasakan ketidakpuasan dalam hati kita. Tapi diajarkan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Karena apa? Karena anugerah Allah, penyertaan Allah
ada di dalam kehidupan yang kita jalani. Ada banyak alasan untuk kita dapat bersungut-sungut. Tetapi kuasa Allah, kasih Allah, kesetiaan Allah jauh lebih besar dari segala hal yang kita alami melihat kebaikan Tuhan. Selalu mengisi pikiran kita, hati kita, roh kita dengan kebenaran firman Tuhan dan janji-janji Allah. Bahwa dia melakukan kebaikan demi kebaikan. Dan ketika kita menyadari bahwa kita manusia yang mudah untuk bersungut-sungut, mudah berpikir negatif, mudah mencari kelemahan dan kekurangan dalam segala situasi, akuilah di hadapan Tuhan dan minta pertolongan Tuhan untuk mengubahkan semua itu, untuk melihat segala sesuatu Tuhan itu bekerja. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, tentu sebagian dari kita tahu Fanny J. Crosby. Sejak kecil dia mengalami kebutaan. Bertumbuh, makin dewasa, dan di sana dikatakan kita melihat bagaimana Fanny J. Crosby banyak menuliskan lagu-lagu himne yang menyatakan kasih Allah, keagungan Allah, kuasa Allah yang besar dalam kehidupannya. Yang ada dalam kegelapan karena dia buta. Tetapi dalam kebutaannya, Fanny J. Crosby tidak pernah dia bersungut-sungut. Menjadikan alasan untuk kemudian tidak melakukan hal yang baik bagi Tuhan. Sebaliknya dia menuliskan banyak lagu-lagu himne yang menyatakan kasih setia Tuhan dalam kehidupannya. Yang menaunginya, yang mengasihinya, bahkan yang akan menjemput dia muka dan muka di dalam surga yang mulia. Dan banyak puji-pujian yang dituliskan mendatangkan cahaya terang bagi kita yang hidup pada zaman sekarang ini, yang sedang mengalami tantangan, pergumulan, bahkan penderitaan. Ya, dalam pandangan manusia, Fanny Crosby punya alasan untuk bersungut-sungut. Tapi dia percaya anugerah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Dan itulah yang memberikan semangat bagi dia menuliskan ribuan lagu yang menyatakan kasih Allah dan boleh memberkati kita sampai sekarang ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni dalam hidup kami. Setiap kali, bahkan sering kali kami mudah bersungut-sungut atas segala sesuatu yang kami alami, kami rasakan, kami hadapi. Kami tidak puas, bahkan meskipun dipandang baik, kami tetap bersungut-sungut. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah pikiran, roh, jiwa kami, hati kami dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan dan janji Allah yang setiap peliharakan kehidupan kami setiap waktu. Sehingga dalam berbagai rupa-rupa pengalaman kehidupan, usaha pekerjaan kami tidak menjadi mudah bersungut-sungut, berbantah-bantahan, tapi sungguh melihat Tuhan yang berikan pertolongan kebaikan kepada kami. Dan serahkannya Tuhan sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan pertolongan, Engkau berikan sukacita, sehingga tugas, pekerjaan,
peran tanggung jawab kami lakukan dengan penuh sukacita bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan ya Tuhan, setiap Sobat Passenger, dimanapun kami berada, baik di kota Kudus ataupun di tempat-tempat yang lain. Sungguh kami rindu, kami belajar untuk tidak bersungut-sungut, tapi melihat kebaikan Tuhan di tengah masa-masa sulit yang kami hadapi sekarang ini. Kami tetap dapat mengalami, merasakan pemeliharaan Tuhan ketika kami melakukan bagian kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan cukupkan kebutuhan kami. Tuhan berikan pertolongan, pemulihan kepada kami semua. Kami berdoa untuk setiap lembaga sosial pelayanan Kristen, baik rumah sakit, panti jompo, panti asuhan, panti rehabilitasi, ataupun segala hal pelayanan bagi pemulihan jiwa-jiwa manusia. Tuhan Yesus, Kau berkati setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian melayani secara langsung setiap jiwa-jiwa. Tuhan berikan hikmat, pertolongan, semangat dan kasih, sehingga melalui pelayanan yang dilakukan ada pemulihan, ada kecukupan, ada kepuasan di dalam Yesus Kristus. Berkati untuk setiap pengelola, Tuhan berikan hikmat di dalam mengembangkan berbagai pelayanan, bahkan di tengah-tengah masa-masa sulit sekarang ini. Tuhan boleh gerakkan hati anak-anak-Mu, boleh mendukung operasional lembaga-lembaga pelayanan Kristen ini untuk dapat melayani banyak jiwa bagi pilihan nama Tuhan, bahkan kepada mereka yang belum percaya. Sungguh Roh Kudus gerakkan hati mereka, membuka hati, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan akan cukupkan berbagai sarana prasarana di dalam pelayanan lembaga sosial Kristen ini, senantiasa boleh menjadi alat kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini, untuk terus membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Yesus Kristus. Kami serahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya pemerintahan, di dalam menghadapi tantangan resesi yang mengancam seluruh dunia, dengan hikmat, bijaksana, sehingga pengambilan kebijakan keputusan negara Indonesia ini boleh Engkau pelihara, tidak terjadi resesi, tidak terjadi kelesuan ekonomi, tapi hari demi hari ada pemulihan yang boleh terjadi. Perekonomian di tengah masyarakat terus dapat berjalan, dan Tuhan Yesus cukupi segala kebutuhan keluarga demi keluarga di seluruh wilayah Indonesia ini. Kami boleh mengalami kebaikan Tuhan. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus hadir di tengah-tengah setiap kita, terus menyatakan kebaikan demi kebaikan, sehingga kita tidak lagi menjadi anak-anak Tuhan yang bersungut-sungut, tapi hidup bersukacita penuh pengucapan syukur. Bahkan hidup setiap kita selalu menyenangkan hati Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, hari ini kita diingatkan kembali bahwa dalam segala perkara yang kita jalani, hadapi, terima, jangan kita bersungut-sungut. Karena kita percaya Tuhan campur tangan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.